Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi, kita membahas masih berkutat di pengantar geografi tanah. Ya, setelah saudara-saudara sekalian baca bahwasanya tanah itu adalah tanah itu sendiri atau soil, bukan lahan atau land gitu ya. Jadi yang kita bahas dalam geografi tanah dalam pengantar ini adalah tanah dengan definisi yang tertera dalam buku ilmu tanah, yaitu yang diterangkan oleh Bisa Dharmawijaya. Ya, baik, itu adalah definisi tanah. Dalam definisi itu ada beberapa faktor utama, yaitu pertama jasad hidup, kemudian relief, kemudian iklim, kemudian tentunya adalah waktu itu sendiri. Sehingga tanah itu akan terbentuk berdasarkan daripada yang utama adalah bahan induk. Bahan induk itu bisa berupa dari batuan yang melapuk, ya, yang lama-kelamaan akan menjadi hancur begitu karena temperatur atau karena sifat-sifat kimia lingkungannya. Kemudian dalam waktu yang sangat lama itu akan melapuk lagi menjadi lebih kecil, lebih lembut, dan jadilah tanah. Dalam kajian geografi tanah, seperti yang kita ketahui bahwasanya concern atau titik berat dalam pembelajaran geografi itu bukan melulu mengenai teori-teori fisiknya, yaitu tanah bagaimana, terbentuknya bagaimana, bukan hanya itu, tetapi lebih menekankan bagaimana tanah-tanah itu terbentuk dan sebarannya di permukaan bumi. Sehingga di mata kuliah geografi tanah itu kita menekankan kepada persebaran tanah. Kita ketahui di permukaan bumi itu mempunyai morfologi yang berbeda, sehingga reliefnya juga berbeda, sehingga jenis tanahnya juga berbeda. Begitu juga dengan iklim di permukaan bumi, kalian ketahui sendiri sangat banyak, bermacam-macam, sehingga sangat mempengaruhi dengan adanya jenis tanah itu. Tentang karakteristik tanah secara mendetail kita akan mempelajarinya di ilmu tanah, bukan di geografi tanah. Tetapi tidak ada salahnya ketika kita juga mendalami tentang beberapa hal yang mendukung tentang pemahaman tentang tanah itu sendiri, maksudnya ya, tentang tidak masalah tentang tanah. Jadi walaupun kita tidak secara mendetail mempelajari tentang tanah itu bagaimana, ya, seperti halnya di ilmu tanah, tetapi kita juga perlu mempelajari teori-teori tentang genesia tanah itu yang yang dikenal dengan istilah pedogenesis. Pedogenesis itu berasal dari kata pedon dan genesa. Pedon itu adalah gumpalan-gumpalan tanah, dan genesa itu adalah proses terbentuknya atau proses pembentukan. Sehingga pedogenesis dapat diartikan secara mudah, yaitu proses terbentuknya tanah. Ingat, terbentuknya tanah itu sangat lama. Setelah tadi saya utarakan tentang pedogenesis, ya, sebetulnya itu konsep umum, bisa dipelajari di cabang ilmu manapun. Tapi kalau pengen tahu, ya, supaya kita lebih banyak wawasan, yang mengkaji ilmu tentang tanah itu, ya ilmu tanah itu jurusannya di Fakultas Pertanian. Nah, di sana ada dua konsep, yaitu pedologi yang hampir sama definisinya dengan pedogenesis tadi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang terbentuknya tanah secara umum. Nanti sampai ke jenis-jenis tanahnya, klasifikasi tanahnya. Kemudian ada dua, yaitu yang kedua maksud saya, yaitu tentang edapologi. Edapologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tanah-tanah yang subur, yang mampu dimanfaatkan untuk menumbuhkan tanaman, ya, pertanian secara maksimal begitu. Nah, edapologi. Jadi dua konsep yang mungkin perlu kita pelajari adalah
pedologi dan edapologi. Berdasarkan konsep dari Isha Dharmawijaya tahun 1990, bahwasanya faktor utama pembentuk tanah itu pertama adalah bahan induk, kedua adalah organisme hidup, ketiga adalah iklim, kemudian selanjutnya relief, dan selanjutnya adalah waktu. Sehingga pertama bisa kita kupas dulu mengenai bahan induk. Bahan induk itu adalah bahan utama yang kelak akan menjadi tanah. Sehingga bahan induk itu dapat kita pilah-pilah atau kita kelompokkan menjadi beberapa. Satu itu adalah bahan induk yang berasal dari mineral, ini mineral alam ya. Kemudian bahan induk yang berasal dari pelapukan batuan, kemudian bahan induk yang berasal dari sisa-sisa organisme yang kelak melapuk dan akhirnya pada suatu ketika nanti akan menjadi tanah. Baik, kebetulan saya ke suatu tempat dan di sini terdapat batuan beku, batuan granit yang sudah mulai melapuk. Dapat kita lihat di sini ya, batuan itu agak bulat. Granit ya, kenapa kebanyakan batu granit itu agak bulat? Karena proses pelapukan mekanis yang dilakukannya sendiri itu adalah proses spheroidal, yaitu mengulit bawang. Jadi ini nanti akan mengelupas sana, kemudian ini juga akan mengelupas begitu ya. Jadi ini yang tengah, ini yang tepi-tepi begitu. Semoga jelas ya. Nah, dalam pelapukan ini yang didukung oleh cuaca atau iklim, dalam istilahnya juga disebut dengan withering, maka pelapukan ini akan memperbanyak atau menyediakan daripada bahan induk. Nah, baik, contoh pelapukan selanjutnya saya tunjukkan. Ini juga batu granit yang kebetulan dijadikan hiasan di sebuah taman. Nah, ini kelihatan mengelupas ya. Ini secara mekanik alami terjadi sendirinya ya, karena karakteristik daripada batu granit itu ya, pecahnya itu akan menjadi serpian lebih kecil dan menjadi bahan induk nanti yang lama-kelamaan akan membentuk jenis tanah tertentu. Nah, kita cari lagi contoh pelapukannya lebih lanjut. Ini ada jenis batuan granit yang lain juga, tetapi yang sudah melakukan atau terjadi pelapukan lebih lanjut. Di sini juga ada organisme ya, tanaman, lumut, ya, dan lembab, dan ini masih ada kelihatan lapisannya, spheroidalnya juga ada di sini. Ya, kemudian ini sudah melapuk, akhirnya menjadi merah gitu ya, kemerah-merahan itu biasanya menghasilkan tanah laterit ini ya, begitu. Faktor selanjutnya yang sangat dominan dalam pembentukan tanah itu adalah iklim. Sedangkan dalam iklim itu yang dominan atau unsur yang dominan adalah curah hujan dan temperatur. Temperatur itu adalah perbedaan antara derajat panas dan dingin. Jadi ketika ada perbedaan temperatur, bisa dipastikan bahwasanya bahan induk tadi akan cepat melapuk menjadi partikel yang lebih kecil ya, terpecah begitu ya, dalam skala yang luas dan lama sehingga terbentuk tanah. Kemudian faktor kedua dalam iklim itu atau unsur kedua dalam iklim yang berpengaruh adalah hujan. Jadi ketika terjadi hujan atau pretisipasi, maka proses pembentukan tanah itu akan lebih cepat. Kita ketahui ketika batuan contohnya atau organisme hidup atau sisa-sisa organisme yang terkena hujan dan berpadu dengan temperatur, maka dia akan cepat mengalami dekomposisi atau pembusukan yang lambat laun dalam waktu yang lama akan menjadi tanah tertentu. Begitu pula dalam bahan induk, ketika sering kali terjadi hujan, maka
Batuan induk itu akan cepat melapuk menjadi bahan induk yang awalnya batuannya keras, melapuk begitu. Kemudian ya, lambat laun dia akan mengalami proses pedogenesis yang akhirnya membentuk jenis tanah tertentu pula. Tadi saya berikan contoh dari batuan granit yang melapuk secara mekanis ya, yaitu mengulit bawang, jadi dia mengelupas begitu batuan granit itu, dan itu dipercepat oleh temperatur atau panas dingin suatu wilayah itu. Semakin sering terkena hujan dan panas dingin temperatur itu, maka pelapukannya akan semakin cepat. Nah, gambarannya batuan granit yang dominasinya berwarna hitam putih itu atau kelabu kayak kemenyan itu, maka ketika sudah menjadi bahan itu akan menjadi lebih berubah warna, menjadi lebih kemerah-merahan begitu. Ya kayak orang mengatakan batu cadas gitu ya. Jadi sebenarnya bukan cadas, itu adalah bahan induk ya, yang melapuk dari batuan induk.